I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Karangan Ilmiah dan Jurnalistik. Sebagai dosen pengampu, Bapak Ardiansyah Muftitama MI.Com. Disusun oleh saya sendiri, Helvi Tamara, dan Legia Dijentika sebagai pemateri. Kepada saudari Legia Dijentika, saya persilahkan. Pengertian karangan ilmiah. Suatu karya tulis akan lebih bermakna bila dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang membacanya, serta bila mungkin dapat juga tersebar secara lebih meluas sesuai dengan sasaran atau target Pengertian karangan ilmiah. Suatu karya tulis akan lebih bermakna bila dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang membacanya, serta bila mungkin dapat juga tersebar serta lebih meluas sesuai dengan sasaran atau target. Kualitas suatu karya tulis dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, tentunya kualitas karya tulis tersebut ditentukan oleh topik, materi, tulisan, atau pokok bahasanya. Hal ini sangat berperan terhadap upaya menarik minat pembaca. Namun, kedua, menarik minat pembaca saja belumlah memadai bila tidak diiringi bahasan yang ingin diungkapkan oleh penulis untuk memudahkan pemahaman tersebut, sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi dan interpretasi yang saling berbeda, baik oleh berbagai ragam pembaca maupun oleh berbagai bentuk karya tulis. Tentunya penulisan tersebut harus dapat memenuhi persyaratan seperti bentuk, format, gaya maupun sistematika penulis tertentu yang sudah baku. 2. Ciri-ciri karangan ilmiah. 1. Sistematik, artinya mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. B. Objektif, artinya pembahasan suatu hasil penelitian sesuai dengan yang diteliti. C. Cermat, tepat, dan benar. D. Tidak persuasif. E. Tidak argumentatif. F. Tidak emotif. G. Netral, artinya tidak mengejar keuntungan sendiri atau pihak lain. H. Tidak melebih-lebihkan sesuatu. 3. Tujuan karangan ilmiah: memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, membuktikan hipotesa. Syarat penulis karya ilmiah: motivasi dan disiplin yang tinggi, kemampuan mengolah data, kemampuan berpikir logis atau urut dan terpadu sistematis, kemampuan berbahasa. 5. Sifat karya ilmiah: lugas dan tidak emosional, mempunyai satu arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri atau interpretasi yang lain. 2. Logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. 3. Efektif, 1. Kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan. 4. Efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. 5. Disusun dengan bahasa Indonesia yang baku. 6. 10 asas pengarang. Dalam menulis karangan ilmiah, sebelumnya harus mengetahui mengarang yang baik dan benar. Berikut adalah 10 asas pengarang. 1. Usahakanlah kalimat-kalimat yang pendek, panjang. Rata-rata kalimat dalam suatu karangan merupakan sebuah tolak ukur yang penting bagi keterbacaan. 2. Pilihlah yang sederhana, lebih meningkatkan keterbacaan suatu karangan. 3. Pilihlah kata yang umum dikenal dalam mengarang. Pakailah kata-kata yang telah dikenal masyarakat umum, sehingga ide yang diungkapkan dapat secara mudah dan jelas ditangkap pembaca. 4. Hindari kata-kata yang perlu hanya melelahkan pembaca dan
melenyapkan perhatiannya. 5. Berilah tindakan dalam kata-kata kerja Anda kata kerja yang aktif yang mengandung tindakan yang menunjukkan gerak akan membuat suatu kerangan hidup dan ketenaga untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. 6. Menulislah seperti sedang bercakap-cakap dengan mengungkapkan gagasan karangan menjadi lebih jelas. 7. Pakailah istilah-istilah yang pembaca dapat menggambarkannya. Perkataan yang konkret lebih jelas bagi pembaca daripada perkataan yang abstrak. 8. Kaitkan dengan pengalaman pembaca Anda. Karangan yang jelas ialah bila mana dapat dibaca dan dipahami pembaca sesuai dengan latar belakang pengalamannya. 9. Manfaatkan sepenuhnya keanekaragaman. Karangan tidak boleh senada, datar, sepi sehingga membosankan pembaca. 10. Mengaranglah untuk mengungkapkan, bukan untuk mengesankan. Maksud utama mengarang ialah mengungkapkan gagasan dan bukannya menimbulkan kesan pada pihak pembaca mengenai kepandaian, kebodohan, atau kehebatan dari penulisannya. 7. Jenis-jenis karangan ilmiah. 1. Makalah. Makalah kerja tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif, yang menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif dan induktif. 2. Kertas kerja. Kertas kerja adalah makalah yang memiliki tingkat analisis lebih serius dalam lokakarya. 3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. 4. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. 5. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan terinci. 8. Langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah. Penggunaan bahasa tulis. A. Dalam menggunakan kata dan frase. 1. Hendaknya menghindari pemakaian kata atau tutur kata. 3. Langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah. Penggunaan bahasa tulis. A. Dalam menggunakan kata dan frase. Hendaknya dihindari pemakaian tutur kata kecuali bila sudah menjadi perkataan umum. 2. Hendaknya hindarkan pemakaian yang telah mati. B. Dalam menyusun kalimat, gunakanlah kalimat-kalimat pendek. Gunakan bahasa biasa yang mudah dipahami orang lain. Gunakan bahasa sederhana dan jernih pengaturannya. Gunakan bahasa tanpa kalimat majemuk. Langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah adalah sebagai berikut. Memilih sebuah pokok topik yang ditulis sesuai dengan minat. Mencari sumber yang autoritatif. Membatasi pokok soal yang akan dibicarakan agar pengumpulan data, informasi, dan fakta serta pengolahannya terfokus. Menentukan suatu jenis tesis, percobaan, atau besar acuan sementara yang menjadi arah umum. Mencari di perpustakaan judul-judul buku dan artikel. Mencatat tiap judul buku bacaan. Membaca buku-buku sumber dengan membuat catatan-catatan. Menata bahan-bahan yang terkumpul berupa catatan menjadi garis besar. 9. Manfaat menyusun karya ilmiah. Karangannya ada 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 1. Penulis dapat melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Menulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Menulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan. 4. Menulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi. 5. Menulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. 6. Penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat.
Pengertian jurnalistik. Ini. Pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah laras atau ragam dalam bahasa Indonesia. Seperti juga ada bahasa hukum atau bahasa niaga. Apakah bahasa jurnalistik itu? Menurut F. Wojahasito, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa berbagai sebagai tampak dalam hari-harian dan majalah-majalah. Menurut Anwar, bahasa jurnalistik adalah suatu ragam bahasa yang digunakan wartawan yang memiliki sifat-sifat khas singkat. Menurut Wonohito, bahasa surat kabar. Bahasa jurnalistik adalah suatu jenis bahasa tulis yang memiliki sifat-sifatnya dengan bahasa sastra. Dan menurut Kurniawan Junadi, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh penerbitan pers. Menurut Moh Nagfaman, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa dengan pemilihan kosakata yang sederhana agar dapat dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Menurut Adinegoro, bahasa jurnalistik adalah tiap berita atau cerita harus padat karena dijelaskan secara mudah dan dipahamkan. Ciri-cirinya bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa sebagai tampak dan hari-harian surat kabar dan majalah. Oleh karena itu, beberapa ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik di antaranya adalah 1. Singkat. Bahasa jurnalistik harus singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang-panjang dan bertele-tele. 2. Padat. Bahasa jurnalistik juga harus padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu harus sudah mampu menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan sepadat-padatnya. 3. Sederhana. Bahasa jurnalistik yang sederhana, artinya bahasa jurnalistik harus sedapat-dapatnya memiliki kalimat tunggal yang sederhana. 4. Lugas. Bahasa jurnalistik harus lugas, artinya bahasa jurnalistik itu harus mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung. 5. Menarik. Bahasa jurnalistik harus menarik, artinya bahasa jurnalistik selalu memakai kata-kata yang masih hidup, tumbuh dan berkembang, menghindari kata-kata dan ungkapan-ungkapan klise yang sudah mati. Sedangkan menurut Tubiono 2011 yang mengutip dari Haji Rosihan Anwar dan John Homebrand dan 19 ciri bahasa Indonesia jurnalistik, yaitu 1. Sesuai dengan yang berlaku. 2. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. 3. Tidak menanggalkan prefix medeber kecuali dalam judul berita. 4. Menggunakan kalimat pendek, lengkap, dan logis. 5. Tiap alinea terdiri dari 2 atau 3 kalimat, keheresinya terpelihara. 6. Penggunaan bentuk aktif, kata dan kalimat lebih diutamakan. 6. Ungkapan-ungkapan klise seperti 7. Ungkapan-ungkapan klise seperti sementara itu, perlu diketahui, di mana, kepada siapa, dan sebagainya dihindari. 8. Kata berlebihan tidak digunakan. 9. Kalimat aktif dan positif tidak
dicampurkan dalam suatu paragraf. 10 kata asing dan istilah ilmiah yang sangat teknis tidak digunakan, kalau dipaksakan harus dijelaskan. 11 penggunaan singkatan dan akronimen dibatasi. 10 penggunaan kata pendek didahulukan. 12 kata pendek didahulukan daripada kata panjang. 13 penggunaan kata ganti orang pertama, saya dan kami. 14 kutipan ditempatkan pada alinea baru. 15 tidak memasukkan pendapat sendiri dalam berita. 16 berita dijelaskan dalam bentuk berita disajikan dalam bentuk past tense, sesuatu yang telah terjadi. 17 kata hari ini digunakan dalam media elektronik dan harian sore, sedangkan kata kemarin digunakan harian pagi hari. 18 segala sesuatu dijelaskan secara spesifik. 19 bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikatif mudah dipahami bagi pembaca. Dan itulah presentasi dari kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.